Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aris Sofian dari Prodi Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang dengan nomor pokok 10206002. Di sini saya akan menjelaskan isi materi buku tentang pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tingkat tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume buku dari isi buku tersebut sebagai berikut. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan meliputi pengertian pendidikan kewarganegaraan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi 1. Landasan ilmiah. 2. Landasan hukum. 3. Landasan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses berbangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. 2. Asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. 2. Unsur-unsur identitas nasional. 3. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. 4. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2. Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme komunisme. 5. Ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU strip 9 1. Pokok perkara. 2. Pendapat ahli. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. A. Memahami negara. 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. A. Memahami negara hukum Indonesia. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum.
B. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. 4. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C. Memahami demokrasi Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional. 1. Integritas nasional dalam prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integrasi. 3. Integrasi nasional Indonesia. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan tingkat tinggi tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa Indonesia dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini dapat pula dijadikan sebagai bahan ajar bagi pengajar perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Para praktisi dan birokrat pun dapat menikmati buku ini sebagai bacaan penambah wawasan kewarganegaraan dan kebangsaan. yang saya dapat sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.